Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi fotosintesis. Yang pertama nanti ada reaksi terang dan yang kedua ada reaksi gelap ya. Perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap itu hanyalah pada kebutuhan cahaya ya. Kalau reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari, sedangkan pada reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, silahkan kalian perhatikan. Di sini ada gambaran kloroplas ya. Ini disebut sebagai kloroplas. Nah, ini kloroplas ini memiliki bagian yang disebut sebagai tilakoid ya. Ini tilakoid. Nah, tilakoid ini dia memiliki membran. Kalau kamu perhatikan, ini adalah perbesaran dari membran tilakoid. Sama dengan membran sel ya. Di sini ada protein. Nih, kalau kalian lihat ini ada protein. Ini disebut protein integral, kemudian ini adalah protein, maaf, ini protein perifer, ini adalah protein integral ya. Perifer, integral. Nah, ini gambaran dari membran tilakoid yang nantinya digunakan untuk reaksi terang. Kemudian di luar sini ini adalah ruangan kosong ya, yang disebut sebagai stroma. Nah, stroma ini nanti berfungsi untuk terjadinya reaksi gelap pada fotosintesis atau biasa disebut dengan siklus Calvin-Benson karena ditemukan oleh Calvin dan Benson. Baik, kita akan pelajari tentang reaksi yang pertama yaitu reaksi terang. Nah, kalian perhatikan ini adalah gambaran dari membran tilakoid ya. Ini adalah membran tilakoid. Di sini ada bayangannya, ini adalah kepala fosfat, ini ekor lipid ya, yang sama seperti pada membran sel yang pernah kamu pelajari waktu kelas 11. Ini adalah protein integral ya. Nah, protein integral di sini ini adalah enzim ya. Ini enzim. Nah, kalau ini protein perifernya yang tadi ya. Ini juga merupakan enzim. Nah, silahkan diperhatikan reaksi pada reaksi terang itu memerlukan bahan yang disebut sebagai air atau H2O. Nah, reaksi ini tergantung pada ketersediaan energi atau sinar matahari ya, atau foton. Nah, kemudian prosesnya itu diawali dengan penangkapan cahaya atau foton, ini cahaya atau foton oleh pigmen fotosintesis pada kompleks klorofil ya, kompleks klorofil sebagai antena penangkapnya. Nah, antena penangkap itu penangkap atau akseptornya itu ada yang disebut sebagai fotosistem yang kedua dan fotosistem yang pertama. Perbedaannya itu hanya ada di panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh fotosistem pertama dan fotosistem yang kedua. Sebenarnya di sini ini ada pusat reaksi ya, disebut sebagai P700 di sini. Ini ada P700. Ini ya. Kemudian di sini ada P680, pusat reaksi 680. Nah, sinar matahari yang berupa foton itu, sinar merah itu adalah sinar yang terbaik. Ya, sinar merah. Jadi antara 600 sampai 700 itu adalah sinarnya warnanya merah. Maka ini adalah sinar terbaik yang bisa ditangkap oleh klorofil. Nah, selain sinar yang ukurannya 700 nanometer saat 600 sampai 700 nanometer,
Ada juga yang warnanya adalah ungu yang memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai dengan 450 nanometer. Nah, bagaimana dengan cahaya hijau? Nah, cahaya dengan warna hijau itu dipantulkannya, maka kita bisa melihat, oh daun itu warnanya hijau. Kenapa daun warnanya hijau? Karena warna hijau yang eh, terkena daun itu dipantulkan kembali sehingga kita bisa melihat daun sensasinya menjadi berwarna hijau. Kemudian fotosintesis itu akan menghasilkan energi, ya. Energinya nanti berupa ATP dan NADPH, ya. Ini NADPH di sini ada, nanti ada ATP di sini ya dihasilkan. Oke, kemudian tadi sudah disinggung tentang fotosistem ya. Ada fotosistem yang kedua, ada fotosistem yang pertama. Nah, fotosistem yang pertama ini antenanya tadi mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian yang kedua kan dia menangkap gelombang cahaya 680 nanometer itu ya. Nah, fotosistem yang pertama di sini ini tersusun dari klorofil A, kemudian klorofil B dan karotenoid ya, dan satu penerima energi matahari yang disebut sebagai P700 ya, atau fotosistem 700. Kemudian energi matahari ini nanti akan ditangkap oleh pigmen, kemudian dipindahkan melalui pigmen yang akhirnya diterima oleh P700 itu ya. Nah, pada fotosistem yang pertama ini nanti akan dihasilkan yang namanya adenosin trifosfat sebagai bahan untuk reaksi gelap itu ya. Nah, bagaimana dengan fotosistem yang kedua? Fotosistem yang kedua itu terdiri dari klorofil yang menyerap panjang gelombang 680 tadi. Nah, ini bekerjanya itu kerjasama ya sebenarnya antara fotosistem yang kedua dengan fotosistem yang pertama. Nah, fotosistem yang kedua ini bisa melepaskan elektron dari pemecahan air H2O ya, dipecah menjadi H+ dan O2 pemecahannya. Elektronnya itu bisa dilontarkan sampai dengan ke fotosistem yang pertama. Itu ya. Nah, pada saat terjadi pemecahan air di sini, fotosistem yang terjadi di fotosistem yang kedua. Nah, di sini nanti H+-nya dibawa untuk pembentukan NADPH. Ya. Karena NADP-nya direduksi ya menjadi NADPH. Itu tentang fotosistem 1 dan fotosistem yang kedua. Nah, fotosistem 1 di sini sering disebut sebagai fotofosforilasi siklik. Ya, ini siklik. Seringnya disebut sebagai fotofosforilasi siklik. Nah, fotosistem yang kedua itu disebut non siklik. Ya, kenapa disebut non siklik? Nah, di fotosistem 2 itu disebut non siklik karena ada pergerakan elektron. Ya, elektronnya itu tadi dari sini, elektronnya dari sini, dari hasil pemecahan H2O nanti bisa dilontarkan sampai dengan fotosistem yang pertama. Ya, ini non siklik. Kalau pada fotosistem 1, elektron yang dilepaskan itu kan dilepaskan kemudian kembali lagi ke sini, maka disebut sebagai siklik karena ada siklus.
ya, dilepaskan balik lagi, lepaskan balik lagi. Kalau di sini elektron yang sudah dilepaskan tidak balik lagi, maka disebut sebagai non siklik, gitu ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, terjadinya fotosintesis, silahkan perhatikannya. Untuk sebelumnya, ini fotosistem 1 itu panjang gelombangnya 700 ya, bukan 680, supaya kamu tidak bingung. Silahkan perhatikan. Nah, di sini ketika terjadi penerimaan foton atau cahaya matahari, ini kan ada reaksi pemecahan air H2O menjadi H+ dan O2. Itu ya. Nah, di sini ini ada 2 elektron yang dilepaskan. Nah, 2 elektron ini yang dari molekul air ini kan ada di fotosistem yang kedua ya, yang ada di sini. Nah, kemudian ada H+-nya. Nah, H+-nya nanti akan dipakai untuk di sini berikatan dengan NADP membentuk NABPH. Nah, kemudian oksigennya itu bebas dilepaskan ya. Ini bebas. Nah, oksigennya itu bebas. Nah, setelah di sini itu elektronnya ada, kan tadi elektron dari pelepasan H2O menjadi H+ dan O2 itu ada 2 elektron. Nah, 2 elektron ini terkena cahaya ya, terkena cahaya, kemudian tereksitasi atau keluar dari fotosistem yang kedua ya. Ketika elektron ini keluar ke sana menuju ke rantai transport elektron yang disebut skema Z di sini ya, karena kan ini mirip dengan huruf Z nih. Nih ya, skema Z ini elektronnya keluar, maka di sini di fotosistem yang kedua pusat reaksinya itu kekurangan elektron, tetapi nanti ada pemecahan H2O kembali. Nah, maka ketika ada pemecahan H2O berarti ada pasokan elektron lagi, gitu ya. Maka elektron tidak pernah habis. Maka tadi di sini itu disebut sebagai elektron non siklik karena elektronnya nggak balik lagi, tetapi ada penambahan dari pemecahan H2O elektronnya, gitu ya. Nah, elektron-elektron ini kan bergerak ke rantai transport elektron ya. Nah, ini melewati kompleks enzim. Kompleks enzimnya kan ada nih plastoquinon, peopitin, kemudian ada kompleks sitokrom B, plastosianin dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti elektron-elektronnya sampailah ke fotosistem yang pertama di pusat reaksi 700 di sini elektronnya, gitu ya. Kemudian sepanjang perjalanan ini di rantai transport elektron, 2 elektron itu mengeluarkan energi. Ya, mengeluarkan energi untuk reaksi sintesis ATP yang bisa menghasilkan ATP. Sini ya. Nih. Jadi ADP bisa berikatan dengan ATP karena adanya elektron yang ada di situ. Tuh ya. Nah, elektron dari sini tadi. Nah, ini energi yang dihasilkan pertama. Kemudian sampai di fotosistem yang pertama, 2 elektron tadi itu akan mendapatkan pasokan tenaga dari foton ya, cahaya matahari. Nah, elektron ini nanti akan bergerak ke akseptor, disebut sebagai ferredoksin di sini. Ini penerimanya, akseptornya ya. Jadi elektron-elektron tadi dari sini ke sini, nih elektronnya ya, menuju ke ferredoksin, kemudian sampai ke ujung rantai transport elektron. Nah, di sini nanti elektron ini akan memicu NADP berikatan dengan H. Nih dari hasil pemecahan H2O tadi. Nih ya.
bertemu dengan H, terbentuklah yang namanya NADPH. Nah, inilah yang disebut sebagai transport elektron ya, membentuk ATP dan juga NADPH. Nah, eh nanti hasil dari reaksi terang ini kan ada ATP, ya kan? Ada ATP, kemudian ada NADPH. Keduanya nanti akan dibawa ke reaksi gelap, ya, untuk energi di reaksi gelap. Oke, lanjut untuk reaksi gelap. Nah, di depan ini ada bagan tentang terjadinya reaksi gelap atau biasa disebut sebagai siklus Calvin. Reaksi gelap itu merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang yang tadi sudah dibahas. Nah, reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, ya, maka disebut reaksi gelap. Bukan berarti terjadi di malam hari, hanya tidak membutuhkan cahaya. Nah, terjadinya adalah di tempat yang disebut sebagai stroma. Nah, ini ada stroma, bagian stroma. Nanti silahkan dibayangkan stroma itu di mana, gitu ya. Baik. Nah, reaksi gelap atau siklus Calvin itu ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson, maka disebut sebagai siklus Calvin. Kemudian silahkan diperhatikan energi dari energi yang dipakai pada reaksi gelap itu adalah ATP dan NADPH ini dari reaksi terang yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ATP dan NADPH dari reaksi terang, kemudian ada lagi yaitu CO2. Ini CO2 ini juga bahan untuk reaksi gelap. Ini didapat dari luar ya, yang masuk ke dalam sel melalui stomata. Nah, dari reaksi gelap ini nanti akan dihasilkan glukosa C6H12O6. Ya, ini nanti dipakai untuk reaksi katabolisme. Kan dikonsumsi ya, dikonsumsi oleh, ini kan yang melakukan adalah produsen, maka nanti dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian untuk membentuk molekul glukosa dengan 6 atom C itu diperlukan sebenarnya 6 atom CO2 gitu ya. Bukan atom ya, molekul CO2. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan 12 G3P di sini. Nah, ini 12. Kalau ini 6, di sini 12. Nah, maka nanti akan butuh 12 ATP dan juga 12 NADPH ya, atom H-nya sebenarnya yang dipakai ya, bukan NADP-nya, tetapi hanya atom H-nya. Tuh. Kemudian salah satu bagian atau substansi yang penting dalam proses ini adalah ribulosa fosfat. Nah, nanti ribulosa fosfat kalau ketemu dengan P di sini karena ketambahan P menjadi ribulosa bifosfat atau ribulosa difosfat ya, RDP atau RUBP. Nah, ini nanti akan berikatan dengan CO2 membentuk ini ya. Oke, secara umum reaksi gelap itu dibagi menjadi 3. Ada tahapan fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Ya, fiksasi, reduksi, regenerasi. Nah, sekarang dilihat untuk fase fiksasi. Nah, pada fase fiksasi ini
ada 6 molekul ribulosa difosfat. Nih di sini 6. Kalau di sini kan diwakili 3 ya. Nah, karena ini setengahnya. Nih, 6 RUBB itu berikatan dengan 6 CO2 atau 3 RUBB berikatan dengan 3 CO2. Nah, nanti akan menghasilkan 6 molekul dengan karbon 6 ya. Ini tidak stabil, maka nanti karena ini di sini kan RUBB itu C-nya ada 5 ya. Ditambah C-nya 1. Nih, 1 2 3 4 5 6. Jadinya kan 6 nih C-nya. Nah, ini pecah, jadilah yang disebut sebagai PGA. Maka kalau di sini ada 3 CO2, hasilnya 6 PGA. Kalau di sini ada 6 CO2, hasilnya 12 PGA. Itu ya. PGA itu adalah fosfogliserid asid atau asam fosfogliserat. Kemudian selanjutnya ini tadi 3 fosfogliserid asid ya, yang di sini itu akan mendapat tambahan 12 gugus fosfat atau kalau di sini 6 gugus fosfat ya, karena ininya 6 berarti nanti ketambahan 6 gugus fosfat. Nah, karena dia ketambahan 6 gugus fosfat, maka nanti akan membentuk 1,3 bifosfogliserat ya. Kemudian 1,3 bifosfogliserat itu akan masuk ke fase reduksi. Nah, fase reduksi oleh apa namanya H+ ya, yang dari NADPH. Nah, jadi NADPH-nya akan berubah menjadi NADP. Maka nanti akan terbentuk yang namanya PGAL atau gliseraldehid 3 fosfat. Ini nama lainnya PGAL. Gitu ya. Nah, ini masing-masing dia memiliki 3 atom C ya. Kemudian ini fosfogliserid asid atau fosfogliseraldehid atau PGAL atau G3B gliseraldehid 3 fosfat ini nanti akan melepaskan diri ya. 1 itu nanti akan dipakai untuk membentuk glukosa ini ya. Yang 5 dipakai untuk regenerasi RUBB. Nah, sebenarnya kalau 1 G3P itu kan belum bisa membentuk glukosa ya, karena kemarin inget-inget ketika kamu belajar glikolisis itu kan 6 atom C ya, glukosa 6 atom C dipecah menjadi 2 G3P kan sebelum menjadi asam pirufat. Masing-masing C-nya ada 3 nih. Nah, maka ini kan G3P, ini G3P juga. Nah, maka nanti untuk menjadi satu molekul glukosa, G3P-nya harus ada 2. Maka di sini harus ada 6 CO2 yang melakukan siklus supaya bisa mendapatkan 2 G3P sehingga bisa digunakan untuk membentuk glukosa. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Tadi dari 6 G3P 1 dipakai untuk membentuk glukosa sambil menunggu 3 CO2 yang lain untuk membentuk 1 G3P lagi. Nah, sisanya itu untuk regenerasi RUBB gitu ya. Jadi regenerasi RUBB ini nanti ada fosfat yang ditambahkan ya. Fosfat ditambahkan ke gliseraldehid 3 fosfat sehingga membentuk RUBB, ribulosa difosfat atau ribulosa difosfat. Nah, ini nanti akan dipakai untuk siklus selanjutnya. Itu ya. Inilah bagaimana glukosa itu dibentuk pada produsen ya atau tanaman. Itu ya. Cukup rumit tetapi semoga kalian bisa memahami ini.